Ding ding ding. Serangan hebat itu menimpa Chen Ping, menimbulkan suara keras seperti benturan logam dan batu, serta percikan api beterbangan di mana-mana. Namun, Chen Ping berdiri di sana tanpa bergerak, bahkan tanpa goresan pada sisik emas di tubuhnya. Serangan-serangan hebat itu seperti setetes air di lautan, benar-benar larut oleh tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana itu mungkin? Pupil mata tetua itu tiba-tiba mengecil, wajahnya penuh ketidakpercayaan, begitu banyak serangan kekuatan penuh dari para kultivator alam abadi longgar tingkat 6 atau 7, ternyata tidak dapat melukainya sama sekali. Sang tetua agung sekarang percaya bahwa mungkin Raja Barbar mereka benar-benar dibunuh oleh Chen Ping di depannya. Chen Ping terlalu malas untuk membuang waktu dengan semut-semut ini. Matanya menjadi dingin dan dia menjentikkan jarinya. Zeng, zeng, zeng. Beberapa niat pedang tak kasat mata melesat keluar bagaikan kilat, lebih ganas dari sebelumnya ketika mereka membunuh Hei Wuchang. Para prajurit barbar yang menyerbu di garis depan bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepala mereka terpisah dari tubuh mereka dan berguling ke tanah dengan ekspresi ganas di mata mereka. Apakah ini niat pedang? Tetua kedua, yang rambut dan jenggotnya berdiri tegak, merasa ngeri dan berkata, niat pedang itu sangat mengerikan, aku khawatir. Aku khawatir bahkan puncak alam abadi longgar tidak dapat mencapainya, kan? Wajah tetua agung menjadi pucat. Dia akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya adalah sosok mengerikan yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Dia membunuh Raja Barbar pembelah gunung dan membunuh beberapa prajurit alam abadi longgar yang kuat dalam sekejap mata. Kekuatan semacam ini mungkin telah melampaui alam abadi longgar dan mencapai alam abadi duniawi. Sungguh keterlaluan bahwa dia telah mencapai tingkat Dewa Bumi di usia semuda itu. Mundur, mundur cepat, teriak tetua agung itu sambil mencoba memerintahkan para anggota suku untuk mundur. Namun, akankah Chen Ping memberi mereka kesempatan? Sosoknya berkelebat dan muncul di hadapan tetua agung itu bagai hantu. Pupil mata tetua agung mengecil, dan tanpa sadar ia mengorbankan harta karun klan Savage kuno, perisai hitam yang diukir dengan totem kuno, memancarkan kehidupan yang berat dan penuh perubahan. Itu adalah Savage Guardian Shield, yang konon mampu menahan serangan kekuatan penuh dari ahli alam abadi tingkat puncak. Ledakan, Chen Ping bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga, dia hanya meninju dengan santai. Tanda tinju emas, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, menghantam Savage Guardian Shield dengan keras. Dengan suara krek yang keras, perisai pelindung yang katanya tidak bisa dihancurkan itu langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, lalu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan suara ledakan. Sang tetua agung ketakutan dan tenaga pelindungnya langsung keluar berupaya menghalangi pukulan itu. Tetapi tinju Chen Ping sekuat bambu yang dengan mudah menembus energinya dan menghantam dadanya dengan keras. Engah! Sang tetua agung terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, merobohkan separuh tembok kota, lalu memuntahkan banyak darah dari mulutnya, organ-organ dalamnya hancur, dan jelaslah bahwa ia tidak akan selamat. Tetua agung, ketua, melihat ini, orang-orang dari klan kuno liar menjadi panik total. Bahkan tetua agung terbunuh dalam satu gerakan, kemampuan apa yang mereka miliki untuk melawan. Berlari. Seseorang berteriak, dan para prajurit barbar yang tersisa tidak lagi peduli dengan balas dendam dan berbalik untuk melarikan diri. Mau pergi, mata Chen Ping dingin dan dia melambaikan tangannya. Berdengung, suatu medan tak terlihat langsung menyelimuti seluruh Savage City. Para prajurit barbar yang melarikan diri merasakan tubuh mereka tenggelam seolah-olah mereka sedang ditekan oleh batu besar, tidak dapat bergerak. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa kultivasi mereka telah ditekan secara ekstrim di area ini, bahkan untuk mengangkat tangan pun sangat sulit. Inilah asal mula waktu yang dipahami Chen Ping. Meskipun belum sempurna, itu sudah lebih dari cukup.
untuk menekan semut-semut ini di bawah alam abadi yang tersebar. Di bidang yang diciptakan Chen Ping, semuanya dikendalikan oleh Chen Ping. Chen Ping, mari kita pamer sebentar. Hu Mazi menggosok tangannya, matanya berbinar karena kegembiraan. Huo Jingjing dan Mo Qingyun mengeluarkan tas penyimpanan mereka dan bersiap menerima rampasan. Mengikuti Chen Ping, mereka berdua perlahan mulai terbiasa. Dengan kecepatan dan metode ini, mereka tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya. Tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka dapat menguasai seluruh surga ketiga. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, tidak ada gunanya menyimpannya. Mari kita selesaikan semuanya. Oke, Hu Mazi tertawa dan menyerbu maju bagaikan seekor harimau ke arah kawanan domba. Huo Jingjing dan Mo Qingyun juga menggunakan kekuatan sihir mereka. Untuk sesaat, teriakan terdengar satu demi satu di kota Savage, dan darah mengalir seperti sungai. Klan darah buasku tidak punya dendam terhadapmu, mengapa kau ingin membunuh kami semua? Menghadapi pembantaian itu, Sang Tetua Agung benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Chen Ping ingin menghancurkan suku barbar kuno mereka. Tidak ada dendam, Chen Ping tersenyum dingin, Raja Barbarmu, bersama dengan Xuan Jizi dari Sekte Tianyan dan Nyonya Meixin dari Istana Suiying, ingin merebut harta peninggalan kuno dariku. Aku hampir mati di tangan mereka. Jika aku tidak sekuat itu, aku akan membiarkan mereka berhasil sejak lama. Meskipun mereka sudah mati sekarang, aku akan menghancurkan sekte mereka. Perkataan Chen Ping membuat Tetua Agung tampak sepucat mayat. Sekte Tianyan, Istana Suiying, dan suku barbar kuno mereka, bersama-sama mereka tidak mampu mengalahkan Chen Ping, jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya Chen Ping. Tetua Agung perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa klan Savage kuno sudah tamat, dan Sekte Tianyan serta Istana Bayangan Darah di bawahnya juga akan tamat. Chen Ping berdiri di tembok kota dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap pembantaian sepihak itu. Tatapan matanya tenang, seolah-olah dia sedang menonton lelucon yang tidak penting. Baginya, menghancurkan kekuatan utama di surga ketiga semudah menghancurkan sarang semut. Ini adalah perasaan puas yang ditimbulkan oleh kekuatan. Senang rasanya memiliki kekuatan yang tinggi. Keren sekali berpura-pura. Setengah jam kemudian, Savage City yang ramai menjadi sunyi senyap. Kecuali Chen Ping dan kelompoknya, tidak ada seorang pun yang hidup di kota itu. Mayat dan darah berserakan di tanah mengubah kota kuno ini menjadi neraka. Yun Wuya, yang berdiri di sampingnya, hampir ketakutan setengah mati. Dia menatap Chen Ping, yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, seperti seorang pengikut. Yun Wuya merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika dia memikirkan betapa dia ingin menimbulkan masalah bagi Chen Ping saat itu. Chen Ping, sudah selesai. Hu Mazi menyeka darah dari wajahnya dan menyeringai, orang-orang barbar ini cukup kaya. Kami menemukan banyak barang bagus. Huo Jingjing dan Mo Qingyun juga menyerahkan puluhan ribu kantong penyimpanan kepada Chen Ping seperti persembahan harta karun. Chen Ping, lihat, ada banyak batu abadi dan ramuan abadi di sini, dan ada juga banyak buku rahasia seni bela diri. Chen Ping melambaikan tangannya dengan santai, dan semua tas penyimpanan disatukan. Dia memindainya dengan indera spiritualnya, dan sedikit kepuasan melintas di matanya. Sebagai salah satu kekuatan teratas di tiga surga, klan Savage kuno memang kaya akan sumber daya. Di tas penyimpanan mereka, tidak hanya ada sejumlah besar batu abadi, tetapi juga banyak harta langka, dan bahkan beberapa buku petunjuk rahasia tentang tahap akhir alam abadi yang tersebar. Keterampilan ini intensif dan sangat berguna bagi sekolah Mohis dan 8 istana. Tanpa dukungan kuil, istana ke-8 harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal, jadi ia membutuhkan lebih banyak buku rahasia, batu abadi, dan semacamnya. Bersihkan semua sumber daya di sini, termasuk rumah harta karun dan tambang peri mereka. Chen Ping melirik Savage City dan berkata,
Para pendeta ini memiliki banyak sekali barang bagus, jadi pasti ada banyak harta karun tersembunyi di seluruh Savage City. Tidak masalah, aku suka berburu harta karun. Humazi terkekeh dan mulai mencari di kota Savage secara tertib bersama Huo Jingjing dan Mo Qingyun. Melihat ini, Yun Wuya berinisiatif untuk ikut serta dan membantu pencarian, tetapi dia tidak berani menyimpan satu pun batu abadi untuk dirinya sendiri. Chen Ping berjalan sendirian menuju area inti suku barbar kuno, Istana Raja Barbar. Hiasan di dalam aula itu sederhana, dengan tulang-tulang dan bulu binatang di mana-mana, dan bau samar darah tercium di singgasana di tengah. Chen Ping melepaskan indera spiritualnya, yang langsung menyelimuti seluruh istana Raja Barbar, dan segera menemukan lokasi rumah harta karun sebenarnya dari suku barbar kuno.